Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau taat, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan bangsa Israel atau dari contoh hidup bangsa Israel ketika mereka berurusan dengan Allah, seharusnya kita bisa belajar, dan itu harus membuat kita memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan. Bila kita melihat apa yang terjadi
yang dilakukan oleh Allah kepada bagian yang terbesar dari bangsa ini. Itu harus menjadi pelajaran penting, pelajaran berharga bagi kita, saudaraku. Sebab kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 mulai ayat 5, dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Di dalam ayat 6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara perhatikan itu. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, seharusnya kita mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia ini, atau untuk meninggalkan dunia ini dari segala cara hidup yang penuh dengan kejahatan itu. Sebab jika kita hidup mengikuti cara hidup dunia, maka kehidupan kita tidak ada bedanya dengan kehidupan bangsa Israel. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, bagian terbesar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Pertanyaannya, kenapa ditewaskan? Jawabannya sederhana. Karena firman Tuhan mengatakan mereka menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah yang kita perbuat di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang baik, atau sebaliknya adalah hal yang jahat di mata Allah? Kenapa saya harus tekankan akan hal ini? Karena pada akhirnya ketika nanti di kekekalan, kita semua harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari akan keadaan ini. Semua pasti akan menghadap pengadilan Kristus. Nah, disitulah apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Semua perbuatan-perbuatan kita akan nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi, karena semuanya itu telah tercatat. Sepanjang umur hidup kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu tercatat. Dan ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, disitulah semuanya akan menjadi nyata. Yang kita lakukan itu baik ataupun jahat. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau saat ini kita periksa hidup kita dan ternyata perbuatan-perbuatan kita masih merupakan kejahatan di mata Allah atau kekejian di mata Allah, saudara, kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan itu semua. Kita harus kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Kenapa saya katakan sebelum terlambat? Karena sesungguhnya kesempatan hidup kita di dunia ini terbatas. Jadi kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang terbatas ini untuk bertobat, untuk merubah diri, untuk kembali kepada Tuhan, dan tidak lagi hidup melakukan apa yang merupakan kejahatan di mata Allah. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita tidak bersedia meninggalkan kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan ini, maka kita tidak bisa diterima oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak Allah. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa diterima oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak Allah. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 6, mulai ayat 17,
Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara perhatikan itu. Kita akan diterima oleh Allah kalau kita memisahkan diri kita dari kehidupan dunia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau firman Tuhan katakan keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, itu artinya kita harus mengambil keputusan. Tinggalkan kehidupan dunia ini. Pisahkan diri kita dari cara hidup dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena kejahatan itu merupakan kenajisan di mata Allah. Kita harus tinggalkan itu semua. Sebab jika tidak, kita tidak akan diakui sebagai anak Allah. Di dalam ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kita sadar kita sudah tidak punya pilihan hidup yang lain. Kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita, supaya setiap saat kehidupan kita boleh ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, kita tidak akan bisa diterima sebagai anak-anak Allah. Ingat saya katakan tadi, kesempatan hidup kita saat ini terbatas. Jadi, kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang terbatas ini untuk merubah diri, untuk bertobat, untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah selama ini. Oleh karenanya, mulai saat ini, kita harus serius berurusan dengan Tuhan, supaya kita bisa memeriksa diri. Apakah kehidupan kita ini sudah berkenan kepada Allah atau belum? Kalau belum, kita berjuang untuk merubah diri. Ingat ini saudaraku, orang percaya yang tidak serius mau berurusan dengan Tuhan sejak masih hidup di dunia ini, maka Allah Bapa di sorga tidak akan mengenalnya sebagai anak-anak Allah. Dan dapat dipastikan tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Karena pada akhirnya, saudaraku, ketika di pengadilan Tuhan itulah Allah akan berterus terang. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, selama kita masih hidup di dunia ini, seluruh gerak kehidupan kita sudah harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah Bapa di sorga. Artinya segala sesuatu yang kita perbuat selama kita masih hidup di dunia ini, kita lakukan semuanya itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu menyukakan, itu menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudaraku, saat ini mari kita periksa diri kita, periksa hidup kita. Apakah seluruh gerak kehidupan kita itu dipandang baik ataupun dipandang merupakan kejahatan di mata Allah? Ingat, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dipandang sebagai pembuat kejahatan di mata Allah. Oleh karenanya, kita harus sungguh-sungguh berubah. Sekali lagi saya katakan, kita harus sungguh-sungguh berubah. Ingat saudaraku, kesempatan hidup kita terbatas. Kenapa saya katakan kesempatan hidup kita terbatas? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan tiba bagi kita. Satu hal yang harus kita sadari, sebagai orang percaya kita berurusan dengan Allah yang benar. Kalau kita berurusan dengan Allah yang benar, kita harus berjuang supaya kehidupan kita harus ditemukan benar di hadapan Allah. Kenapa?
Sebab Allah yang benar hanya mau tinggal dalam kerajaannya dengan orang-orang yang juga dipandang benar seperti dirinya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau kita tidak mau berjuang, itu artinya kita menyia-nyiakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Berjuanglah sampai di ujung kehidupan kita. Kita dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan di sepanjang hari hidup kami mau terus memeriksa kehidupan kami, supaya apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Karena kami rindu diterima di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kami hanya mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga dalam pimpinan Roh Kudus. Bapa, saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.